Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya webinarnya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Setiono SPD GR selaku narasumber pada webinar kita malam hari ini dan juga sekaligus sebagai Ketua Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat, para peserta webinar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia berupa nikmat sempat sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap maya pada webinar dengan tema menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sangat semangat mengikuti webinar Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu pada malam hari ini. Waktunya yang harusnya istirahat, ini masih semangat untuk mengikuti webinar, untuk belajar bersama. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya izinkan saya, Inari Nangkit, selaku moderator pada webinar malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua adalah acara inti, yakni pemaparan materi webinar oleh narasumber. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang selanjutnya adalah acara terakhir yaitu closing statement dan penutup. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita akan memasuki acara yang pertama ya, tidak berlama-lama lagi, adalah pembukaan. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita buka webinar Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu pada malam hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang memiliki kepercayaan lain dimohon menyesuaikan. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia senantiasa mengalami dinamisasi, mulai dari pemberlakuan kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan juga dengan pendidikan karakter. Sebentar Bapak Ibu ya. Adik di sana. Lanjut lagi Bapak Ibu, mohon maaf gangguannya. Dan juga dengan pendidikan karakter yang berbasis profil pelajar Pancasila, tentu saja ini menuntut kita sebagai insan pendidikan yang berada di garda terdepan, yakni Bapak dan Ibu guru hebat, untuk senantiasa berstrategi dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sehingga tujuan pembelajaran dan pendidikan dapat dicapai secara lebih optimal. Lantas, seperti apakah salah satu langkah strategi yang dapat kita terapkan di kelas maupun di sekolah masing-masing? Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Dwi Setiono SPD GR. Namun sebelum kami sapa beliau, kami tampilkan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber kita webinar pada malam hari ini. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah Bu. Sudah ya.
Baik, nama lengkap beliau adalah Bapak Dwi Stiono SPDGR. Yang bersangkutan adalah Ketua Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan juga beliau mengajar di SMP 46 Oku, dan salah satunya itu sebagai Duta Kemdikbudristek tahun 2022. Selain itu juga beliau merupakan pengajar praktik PGP Angkatan 5 tahun 2022, Google Master Mentor Google Master Trainer level 1 tahun 2022, penggerak komunitas belajar guru inspiratif tahun 2023, narasumber berbagi praktik baik tahun 2023, dan fasilitator PGP Angkatan 9 tahun 2023. Ini juga dengan beberapa segudang prestasi yang telah beliau torehkan, baik di tingkat regional maupun nasional. Baik, Bapak Ibu, cukup tadi pengenalannya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Dwi Stiono. Selamat malam, Bu Ina. Baik, Bapak Dwi, bagaimana kabarnya, Pak? Sudah lama. Alhamdulillah, sehat. Akhirnya bisa berjumpa kembali secara daring ya. Iya, Bapak. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa kembali lagi mengadakan webinar secara daring. Baik, Bapak Dwi mohon izin terlebih dahulu sebelum nanti Bapak Dwi memaparkan materi pada acara inti, ada yang akan saya sampaikan beberapa pengumuman ya Pak ya. Oke, silakan Bu Ina. Baik Pak, Bapak dan Guru dan Ibu Guru hebat, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait daftar hadir. Daftar hadir nanti akan kami sampaikan melalui kolom chat dan mohon diisi dengan data sevalid mungkin, karena itu akan menjadi dasar penerbitan sertifikat keikutsertaan atau sertifikat peserta webinar pada malam hari ini. Yang kedua, untuk tanya jawab, nanti akan dipersilahkan secara langsung bertanya melalui raise hand di Google Meet, ataupun bagi yang tidak ingin secara langsung, bisa dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Demikian informasinya, pengumumannya. Jadi kami berharap pada pemaparan materi di acara inti ini nanti kita dapat simak bersama, kita hayati bersama, sehingga nanti dapat lebih bermanfaat bagi kita semua. Demikian Bapak Dwi untuk beberapa pengumuman yang disampaikan tadi. Selanjutnya kepada Bapak Dwi Stiono SPDGR, waktu sepenuhnya kami haturkan. Silakan Bapak Dwi. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Ina. Apakah paparan saya sudah terlihat? Sudah Bapak, sudah terlihat. Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di seluruh Indonesia. Tentunya saya lihat tadi ada yang dari Oku Timur, ada yang dari Surabaya juga, luar biasa sekali. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama belajar di ruang Gimit ini dalam keadaan sehat walafiat dengan tema menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar, berdiskusi, tanya jawab, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi di lagu awal tadi sudah kita putarkan, semua guru, semua murid gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya mengutip kata-kata dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi Bapak Ibu, dipungkiri atau tidak dipungkiri bahwa memang apa yang terjadi sekarang ini itu adalah buah dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, Bapak Ibu. Misalnya saya di sini gitu, Bapak Ibu. Saya di sini adalah salah satu produk dari
Bapak Ibu guru saya yang mengajar waktu itu kayak gitu. Jadi saya adalah salah satu produknya, buahnya kayak gitu. Kemudian baik buruknya apa yang terjadi di sekarang ini secara tidak langsung itu salah satu akar penyebabnya adalah dalam dunia pendidikan kita kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, sudahkah nih kita itu benar-benar menyebar benih-benih kebudayaan yang baik, yang bagus dalam sekolah kita gitu. Atau jangan-jangan justru kita yang menanamkan benih-benih kebudayaan yang tidak baik gitu. Misalnya sekarang ini banyak kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme kayak gitu. Atau jangan-jangan sekolah yang mengajarkan itu. Atau sekarang ini banyak sekali kejadian pembulian, kemudian kekerasan, pembunuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu jangan-jangan akar penyebab masalahnya itu ada di sekolah kita gitu. Mari kita sama-sama introspeksi diri Bapak Ibu ya. Jangan sampai niat kita agar dapat menuai buah dari apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, justru malah menjadi sesuatu yang tidak baik untuk kita kayak gitu. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pernyataan pematih Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini setuju atau tidak, Bapak Ibu? Nah, Silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar. Setuju atau tidak? Ada Pak Yasmi tidak setuju, Bu Novi Ekadora tidak setuju, kemudian ada Ibu Mira tidak setuju, Ibu Nurlela tidak setuju, Ibu Nini Murtiningrum tidak setuju. Oke, jadi kebanyakan tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mendengar pendapatnya secara langsung. Kenapa Bapak Ibu sebagian besar tidak setuju? Oke, kita mulai dari Ibu Novi Ekadora. Silakan Ibu Novi. Kenapa tidak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Dwi. Baiklah, kami akan mencoba menjawab, memberikan saran atau pendapat kami. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pendapat kami tidak setuju karena saat ini anak itu tidak zamannya lagi kalau kita memberi hukuman kepada anak, tetapi kita memberikan contoh atau kita memberikan pendekatan kepada anak, bagaimana anak itu apa masalahnya, lalu kita memberikan solusi kepada anak dengan cara kita memberikan nilai-nilai budaya-budaya positif, budaya-budaya atau percakapan komunikasi yang baik kepada anak dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memberikan contoh yang baik tanpa memberikan hukuman. Karena kalau kita memberi hukuman, anak tersebut bukannya malah lebih baik, tetapi akan bertambah keras. Ibaratnya kalau air itu kita dapat menghancurkan batu, berarti dengan kata-kata yang baik, dengan bijaksana dan hal-hal positif kita bisa memberikan contoh tanpa menghukum, tetapi kita mengadakan pendekatan dengan perkataan yang baik, dengan contoh, dengan begitu anak akan mengikuti atau termotivasi dengan meniru guru yang baik. Karena guru adalah sosok yang ditiru, maka kita haruslah memberikan contoh, bukan memberikan hukuman untuk menegakkan kedisiplinan kepada anak. Kami rasa hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi Ekadora. Jadi yang secara garis besar yang disampaikan oleh Ibu Novi adalah beliau tidak setuju. Jadi kita sebagai guru harus memberi contoh yang baik kepada siswa kita gitu ya. Jadi hukuman ini tidak efektif
untuk mendisiplinkan anak kayak gitu. Dan bahkan hukuman ini dapat berdampak yang negatif juga ya Bu Novi ya, untuk perkembangan dan psikologi anak kita kayak gitu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, kemudian mungkin ada yang membersihkan toilet kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang disuruh menulis surat Al-Fatihah misalnya sebanyak 10 kali atau 100 kali kayak gitu. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Nah, ini ada Ibu Wahyumi tidak setuju, kemudian Pak Kamul Husni tidak setuju, Ibu Mursawati tidak setuju, Pak Yasni setuju. Oke, Pak Yasni, kenapa Pak Yasni bilang setuju? Boleh dong kita ingin mendengarkan alasannya. Karena ketika diberikan, bukan Bapak ya Pak ya. Oh iya, Ini mohon maaf. Ibu. Oh, Ibu Yasni. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa Bapak. Karena setelah pernah dilakukan di sekolah, alhamdulillah dengan misalnya seperti ini hukumannya, kami di sekolah menerapkan dengan memberikan hukuman hafalan surat pendek Bapak. Jadi dengan adanya hukuman seperti itu, selain dampaknya nanti hafalan anak bertambah, si anak pun merasa agak takut lagi untuk melanggar peraturan di sekolah. Itu sih Oke. dampaknya sama kami di sekolah, Bapak. Oke, terima kasih Bu Yasni ya. Jadi tadi Iya, sama hafalannya Bapak bertambah gitu ya. Hafalannya bertambah, tetapi di sisi lain siswa tadi juga merasa takut gitu ya untuk Iya. mengulangi kesalahannya tadi. Oke. Iya. Kalau terima kasih Bu Yasni, sekarang saya mau menuju ke Bu Wahyumi nih. Beliau mengatakan tidak setuju. Kenapa Bu Wahyumi tidak setuju? Iya Pak, yang tidak setuju tadi yang pernyataan pertama Pak. Oh ya. Ya. Kalau pernyataan kedua setuju atau tidak setuju Bu Wahyumi? Kedua, pemberian hukuman yang hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini juga gimana Pak ya? Tidak setuju kayaknya nih Pak. Kenapa tidak setuju Bu Wahyumi? Tergantung nih Pak, kalau yang ini tergantung karena anaknya itu kalau diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah itu anaknya akan ketinggalan pelajaran yang pertama. Kedua, dia merasa itu tidak percaya diri nantinya. Jadi banyak hal negatifnya gitu ya, dampak negatifnya dari pemberian hukuman meskipun sifatnya kayaknya positif gitu ya Bu Wahyumi ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Wahyumi. Jadi tadi ada dua perbedaan pendapat ya. Nanti kita akan bahas ke belakang seperti apa yang seharusnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pematik yang ketiga Bapak Ibu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Kita kasih uang, kita kasih apa ya, coklat misalnya, atau kita kasih apa gitu, kita iming-imingi dengan sesuatu gitu. Apakah pernyataan itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Ibu Atika tidak setuju, Ibu Dewi setuju, Ibu Cici tidak setuju, Ibu Wahyumi tidak setuju, Ibu Novika Dora tidak setuju, Ibu Anastasia setuju. Nah, oke, kita ke Ibu Anastasia dulu. Kenapa setuju Bu Anastasia? Bisa dijelaskan kepada kami? Dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh open mic Ibu Anastasia?
Oke, sepertinya beliau belum bisa open mic ya Bapak Ibu ya. Kita coba ke Ibu Siti Aminah. Beliau mengatakan tidak setuju. Bisa dijelaskan Bu Siti Aminah, kenapa Ibu Siti tidak setuju dengan pernyataan di sini? Silakan Bu Siti Aminah. Oke, mungkin masih terkendala sinyal atau jaringan teknis ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan pendapat kenapa setuju atau tidak untuk poin yang ketiga ini? Mungkin saya Pak Dwi. Oh, Bu Wahyumi, silakan, kami persilakan lagi Bu Wahyumi. Ya, sepertinya bagus ya Pak kalau misalnya penghargaan dikasih sesuatu barang atau apalah untuk meningkatkan motivasi belajar anak ya. Penghargaan. Tetapi sebenarnya itu sangat disayangkan karena nanti terbangun mindset anak dengan penghargaan itu baru ada motivasi seperti itu Pak. Jadi jadi misalnya mau berprestasi asalkan ada iming-imingnya. Nah, itu yang sangat disayangkan dari anak-anak kita. Takutnya seperti itu. Jadi mindsetnya ke sana Pak. Saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wahyumi. Jadi beliau mengatakan adanya ketergantungan nanti. Kalau ada hadiah, ada penghargaan, semangat dia. Tetapi kalau tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, tidak semangat gitu. Jadi ada ketergantungan, efek ketergantungan dari memberikan penghargaan kepada anak. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti selengkapnya kita akan bahas gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar ini Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengintrospeksi diri tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas, kita fokuskan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga posisi kontrol guru. Yang keempat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin yang kelima ini Bapak Ibu agak ini ya hal yang baru ya, segitiga restitusi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya yakin sudah familiar dengan segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apakah makna disiplin itu Bapak Ibu ya? Jadi disiplin itu berasal dari kata Latin ya, disiplina gitu ya, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri untuk dari murid-murid Sokrates dan Plato gitu ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna disiplin tadi telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu ya. Jadi ada pergeseran makna di kebudayaan kita gitu. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari sesuatu yang mulia. Jadi ada pergeseran makna tersebut dari kata yang aslinya belajar ke sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa? Nah, dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal ya Bapak Ibu ya. Bukan karena pujian maupun hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu yang akan menjadi fokus kita tentang disiplin diri ini adalah motivasi internal dari siswa tersebut gitu. Jadi bukan karena untuk dipuji, disanjung, untuk diberi hadiah, atau sebaliknya, bukan untuk menghindari hukuman gitu. Tapi apa?
untuk motivasi internalnya Bapak Ibu. Ada motivasi dalam diri sendiri dari siswa tersebut untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai ini Bapak Ibu bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, agama, maupun latar belakang. Nah, kemudian ada teori kontrol yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser yang mengatakan bahwa sebenarnya Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan atau alasan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu diringkas, dirangkum dengan nama profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Jadi di profil pelajar Pancasila ini adalah mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Isinya apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran nasional kurikulum Merdeka. Nah, contoh penerapannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini saya akan mencontohkan disiplin positif yang dilakukan ya di kelas, khususnya di SMP Negeri 46. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak sedang mengerjakan ulangan Bapak Ibu ya. Jadi mereka diajarkan untuk mengerjakannya dengan jujur, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Nah, kenapa hal ini penting Bapak Ibu? Jadi mereka berperilaku jujur, percaya diri, dan tanggung jawab ini memang murni karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri kayak gitu ya. Ingin menjadi orang yang baik, yang berkebajikan, berkebinekaan global tadi kayak gitu. Mempunyai nilai kebajikan universal kayak gitu. Jadi siswa dengan kesadaran diri, percaya diri, jujur gitu ya, mengerjakan soal ulangan. Lain halnya dengan mengerjakan soal ulangan dengan jujur karena takut gitu ya, ada pengawasnya. Nah, coba kalau nggak ada pengawasnya, apakah mereka tetap disiplin? Apakah mereka tetap jujur? Apakah mereka tetap mengerjakan tanpa mencontek kawannya? Nah, ini yang menjadi poinnya gitu. Jadi kesadaran intrinsik dari dalam diri siswa itulah yang menjadi poinnya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah motivasi. Nah, kita tadi belajar tentang motivasi tadi, memberian hukuman, kemudian memberian hadiah kayak gitu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia secara umum Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini kayak gitu. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Jadi takut dihukum. Nanti kalau saya mengerjakan ini nanti saya takut ada hukumannya seperti ini kayak gitu. Jadi itu salah satu motivasi eksternalnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan. Imbalan dari orang lain, institusi atau lembaga yang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini kayak gitu. Jadi orientasinya tadi adalah ke penghargaan, imbalan, bayaran gitu. Kalau tidak dibayar, tidak akan melakukan hal ini kayak gitu. Kalau tidak ada uang, saya tidak akan melakukan kebaikan kayak gitu. Atau kalau kita kaitkan dengan misalnya proses administrasi, kalau tidak ada amplopnya, saya tidak akan memproses berkas ini misalnya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal juga ini. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Nah, ini merupakan tujuan disiplin positif yang merupakan
motivasi internalnya. Kita fokusnya di sini Bapak Ibu. Jadi untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi orang baik gitu ya. Kadang ada orang berkata gini, sekarang ini kita susah menemukan orang baik kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu susah menemukan orang baik, setidaknya jadilah orang baik itu Bapak Ibu, agar orang lain bisa menemukan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, jadi Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah diri sendiri kayak gitu. Jadi merdeka itu bukan hanya bebas melakukan sesuatu gitu, bukan seperti itu saja Bapak Ibu, tetapi juga harus cakap memerintah diri sendiri gitu ya. Jadi tidak diperintah orang lain tetapi juga bisa memerintah diri sendiri. Jadi kesadaran itu dari diri sendiri, tidak menunggu perintah dari orang lain, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Itu adalah kebebasan, kemerdekaan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu contohnya di kehidupan kita di sekolah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kita membudayakan program 5S gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa dengan sadar tanpa perintah guru ketika siswa datang ke sekolah atau siswa sedang lewat di depan yang lebih tua atau Bapak Ibu guru di situ, mereka melakukan 5S tadi, senyum, sapa, salam, sopan, santun kayak gitu. Jadi ini beberapa contoh potret yang dilakukan di SMP Negeri 46 Oku. Jadi ketika siswa datang, kemudian ada guru di situ, mereka tanpa disuruh sudah langsung menyalami gitu ya. Ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, contoh motivasi manusia yang instruktif tadi adalah menjalankan ibadah sholat kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa cek tanya ke anak-anak Bapak Ibu yang ada di sekolah. Nah, anak-anak dari satu kelas ini siapa yang mengerjakan sholat subuh? Coba Bapak Ibu tanyakan di situ. Ada berapa anak yang mengerjakan di situ? Nah, saya pernah menanyakan seperti itu Bapak Ibu di sekolah dan ternyata Bapak Ibu hampir 50% anak itu tidak mengerjakan sholat subuh kayak gitu. Nah, terus saya tanya lagi, nah kemudian kalian sholatnya sehari berapa kali kayak gitu? Ya biasanya kami sholat maghrib sama sholat isya waktu TPA Pak. Nah jadi kalau nggak TPA nggak sholat kayak gitu. Nah ini terjadi Bapak Ibu, hampir 50% siswa seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama menanamkan motivasi intrinsik tadi. Jadi tanpa disuruh pun mereka sudah mempunyai kesadaran, oh ini kewajiban saya terhadap Tuhan kayak gitu. Nah kemudian ada program-program yang bisa dijalankan di sekolah, misalnya sholat duha bersama, kayak gitu, atau sholat duhur berjamaah gitu. Meskipun tidak setiap hari, tetapi Bapak Ibu bisa memprogramkan minimal seminggu sekali gitu ya. Ada program sholat duha atau program sholat duhur berjamaah gitu ya untuk yang beragama Islam gitu. Tidak harus seluruhnya, karena kita terbatas dengan sarana dan prasarannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar tersebut Bapak Ibu ya, ini tempat musola kami, itu pintunya itu bisa dikatakan darurat ya Bapak Ibu ya. Itu pintunya dari kayu papan kayak gitu ya, dibuat sendiri. Kemudian jendelanya itu dari bambu-bambu yang dipotong gitu, yang itu semuanya dikerjakan oleh siswa dan guru secara bersama-sama gitu. Karena kalau hanya mengandalkan dana BOS, terutama di sekolah yang kecil, saya yakin BOS itu tidak akan mengcover semua kebutuhan yang ada di sekolah gitu. Jadi kita manfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekitar gitu. Jadi di sana bambu masih banyak kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama gotong royong, yuk kita membuat penutup jendela sama untuk pintunya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh yang sudah kami terapkan di SMP Negeri 46 Oku, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah,
kenapa tidak peraturan saja gitu? Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya? Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum familiar tentang keyakinan kelas gitu. Taunya ya peraturan kelas yang ada di sekolah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja gitu? Mengapa harus keyakinan kelas gitu? Nah, saya misalkan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya tentang peraturan helm gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, atau waktu pandemi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu pandemi kemarin? Nah, atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu, itu semua adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Kayak gitu. Jadi kembali lagi fokusnya adalah motivasi intrinsik kayak gitu ya, bukan hanya untuk menghindari hukuman. Kita pakai helm supaya tidak ditilang polisi kayak gitu ya, Bapak Ibu. Biasanya seperti itu ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah sebenarnya helm itu ya untuk keselamatan kita kayak gitu. Jadi kita kesadaran kalau kita bersepeda motor ya agar kita selamat ya pakai helm kayak gitu. Jadi ada motivasi intrinsiknya kayak itu, bukan hanya untuk menghindari hukuman tadi atau sebatas ingin dipuji kayak itu karena helmnya kita baru gitu ya, kita terus pakai helm gitu kemana-mana pakai helm, ternyata motivasinya biar kelihatan helmnya baru kayak itu, padahal nggak pakai sepeda motor, cuma jalan kaki pakai helm kayak gitu. Itu tadi karena motivasi eksternal tadi. Nah, untuk itu sekali lagi yang ditekankan adalah motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak Ibu atau siswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalnya di perpustakaan ya Bapak Ibu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturannya gitu. Nah, kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas nih dari sini. Tentang nilai apa? Nilai tanggung jawab gitu. Jadi kita menanamkan tanggung jawab kepada siswa. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, ternyata dari peraturan tersebut, ternyata keyakinan kelas, motivasi dalam intrinsik diri sendiri itu apa? Kita harus saling menghormati kepada orang lain kayak gitu. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati orang lain, itu saling menghormati. Kemudian peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu motivasinya apa? Untuk keyakinan kelasnya sama menghormati orang lain, berkomitmen gitu. Ada komitmen di situ. Dilarang melakukan kekerasan, ini tentang keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini tentang kesehatan juga gitu, bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, tentang menghormati orang lain juga, gunakan masker, tentang keselamatan kesehatan waktu pandemi kemarin. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan kita semua. Jadi dari peraturan yang ada tadi Bapak, ternyata ada nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa kita tanamkan kepada siswa kita kayak gitu ya. Jadi motivasinya adalah motivasi dalam diri siswa tadi, bukan hanya sekedar mentaati peraturan karena dia menghindari hukuman tadi, agar dipuji tadi, kemudian agar memperoleh penghargaan tadi kayak gitu. Jadi lebih ke motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti ini Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman itu ternyata ada efek yang negatif gitu ya, ada efek sampingnya dari hukuman tadi gitu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi Bapak Ibu. Nah, kita bedakan dengan disiplin tadi ya, identitas yang sukses tadi, konsekuensi dan restitusi. Nah,
Kalau konsekuensi, Bapak Ibu, sesuatu yang memang harus terjadi kayak gitu. Kalau restitusi, mereka merupakan pilihan gitu. Kemudian hukuman tadi Bapak Ibu tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka yang panjang gitu. Kalau konsekuensi, dia tidak nyaman untuk jangka yang pendek gitu. Kemudian restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman itu untuk anak adalah korban mendapat keadilan. Konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapat gantinya. Jadi ada pertanggungjawaban restitusi. Kemudian untuk hukuman itu murid akan merasa tersakiti, Bapak Ibu. Akan tetapi kalau kita melakukannya dengan konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, tetap ada rasa nyamanan. Nah, kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan dari apa yang sudah mereka lakukan tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ketika kita sering melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa, ternyata dampaknya bukan mereka tambah disiplin gitu ya, tetapi mereka semakin agresif gitu ya. Atau ada muncul kadang rasa dendam gitu ya. Kadang anak-anak itu dendam dengan kita setelah kita hukum kayak gitu. Lain halnya kalau kita melakukannya dengan konsekuensi tadi, Bapak Ibu ya. Nah, jika dengan konsekuensi tadi, Bapak Ibu, murid-murid tadi, nah, ada penguatan ya, bertahan dalam jangka pendek gitu ya. Tetapi dengan restitusi nanti masalahnya akan terselesaikan atau terpecahkan. Kayak gitu. Nanti restitusi itu seperti apa nanti kita akan bahas berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya ada larangan dilarang merokok gitu ya di sekolah. Nah, mereka hanya mentaatinya di dalam sekolah, tetapi ketika mereka pulang, ya mereka tetap merokok kayak itu. Karena apa? Karena motivasinya tadi bukan dari dalam diri siswa tadi gitu. Itu hanya berlaku di sekolah atau institusi tadi itu. Lain halnya dengan disiplin atau konsekuensi tadi. Jadi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Gitu. Kemudian dalam restitusi ini lebih bagus lagi, fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian kalau peraturan hukuman itu ya, peraturannya adalah kamu harus ini. Jadi memaksa kayak gitu ya. Kalau konsekuensi ini masih ada penawaran gitu. Apa peraturannya? Gitu. Mampukah kamu melakukannya? Jadi masih ada sisi baiknya kayak gitu ya, agak halus gitu ya. Peraturannya apa kayak gitu. Tapi kalau hukuman dia langsung. Peraturannya seperti ini, kamu harus ini kayak gitu. Misalnya tadi ada siswa yang mencontek kayak gitu. Peraturannya gimana? Kertasnya harus disobek ulang lagi dari awal kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di konsekuensi kita masih ada dialog kepada siswa tersebut, apa peraturannya gitu. Maukah kamu melakukannya gitu. Nah, kemudian kalau restitusi lebih baik lagi, jadi ditanya lagi apa yang kamu yakini. Ini yang kamu lakukan baik atau tidak gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini gitu. Jadi dialognya lebih berpihak lagi kepada siswa kayak gitu ya, bukan hanya sekedar memberikan hukuman. Dan hukuman tadi, Bapak Ibu, murid akan membenci peraturan tersebut. Jadi biasanya kita kucing-kucingan kayak gitu ya. Misalnya mau upacara gitu ya. Kucing-kucingan, anak-anak itu kadang bersembunyi di mana kayak gitu ya. Karena mereka itu tadi motivasinya bukan dari intrinsik tapi motivasi eksternal tadi gitu. Tetapi kalau konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan tadi gitu. Kemudian kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain juga kayak gitu. Nah, secara umum hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi bersifat
positif Bapak Ibu. Jadi yang baik sebaiknya kita lakukan ya yang restitusi tadi kayak gitu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita minta membuat keyakinan kelas gitu ya. Jadi kita tanyakan kepada anak-anak nih agar suasana kelas lebih aman, nyaman dan menyenangkan gitu, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi kita tawarkan kepada anak. Meskipun nanti pada akhirnya produknya hampir sama dengan peraturan kayak gitu. Tapi yang membedakan adalah kita melibatkan anak dalam proses pembuatan keyakinan tadi gitu. Ada pelibatan kayak gitu. Sehingga mereka merasa memiliki keyakinan tadi gitu. Kesepakatan kelas tadi, mereka merasa diikut sertakan. Oh, ini saya yang membuat kemarin gitu. Ini sudah disepakati bersama kayak gitu. Lain halnya dengan peraturan kayak itu. Kalau peraturan itu mereka menerima hal yang sudah jadi kayak itu. Peraturannya seperti ini gitu. Kamu tidak boleh gini-gini, kamu harus gini-gini kayak gitu. Tanpa mereka dilibatkan dalam prosesnya gitu ya. Sehingga tidak muncul motivasi intrinsik dalam dirinya tadi. Yang timbul adalah motivasi tadi, eksternal tadi. Mereka menghindari hukuman, mereka ingin dipuji, seperti itu. Jadi salah satu contoh adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini ada beberapa perbedaan posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang guru Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai penghukum gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, guru membuat kayak gini ya, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kayak gitu. Jadi yang tipe penghukum tadi ngapain? Dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Kata-katanya gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah posisi kontrol ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum. Hasilnya apa? Hasilnya siswa justru cenderung akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bahkan mereka akan rela berbohong. Demi apa? Demi menghindari hukuman tadi, kayak gitu. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas ya, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas tadi, gitu. Dan mereka akan berkata seperti, biar sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Nah, enggak apa-apa lah, nanti dimarah lagi, enggak apa-apa. Gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya murid yang mengulang kesalahan tadi, gitu, nggak apa-apa lah, paling juga kena marah lagi kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, posisi kontrol seorang guru yang seperti ini seperti apa? Misalnya ya, guru itu berceramah gitu, mengatakan seperti ini, seharusnya seperti ini gitu. Ketika ada masalah, ibu sangat kecewa sama kamu gitu, ibu sangat marah gitu dengan tindakan kamu gitu. Jadi seolah-olah guru tersebut membuat rasa bersalah gitu. Kamu seharusnya seperti ini gitu. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres gitu. Sudah berapa kali ibu mengatakan hal ini gitu. Kenapa kamu tidak mengerti hal ini kayak gitu? Sudah berkali-kali ibu katakan seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, hasilnya apa? Dia menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong tadi. Karena apa? Ya karena menghindari hukuman tadi salah satunya kayak gitu ya. Motivasinya adalah untuk menghindari hukuman tadi kayak gitu. Kemudian murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas tadi yang memang ada rasa bersalah sih kayak gitu. Kemudian siswa mengatakan, maafkan saya Bu, kayak gitu. Dampaknya apa? Siswa merasa rendah diri gitu ya. Mereka merasa bersalah, rendah diri, down, jatuh lah pokoknya. Kayak gitu. Nah, kemudian
kita bisa memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu ya, dengan motivasi mengharapkan imbalan dari orang lain atau ketergantungan pada orang lain gitu ya. Misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya seperti ini. Ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu gitu. Jadi guru ini memposisikan sebagai temannya, gampang nanti biar ibu yang ngurus, kamu jangan khawatir. Gitu. Itu posisi guru sebagai teman. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya siswa tadi ketergantungan gitu ya. Jadi terkadang mereka juga menyepelekan kayak gitu. Oh, enggak apa-apalah. Nanti sama ibu ini itu kan bestie kita, ibu bestie kita gitu. Jadi ada ketergantungan juga, kadang kita juga disepelekan juga karena terlalu ya menganggap murid-murid sebagai teman kayak gitu. Jadi ada rasa ketergantungan di situ. Jadi murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Nah, nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau tidak mau terkadang harus berada di posisi yang bukan teman gitu, mereka akan kecewa Bapak Ibu. Nah, misalnya waktu ulangan tadi, gitu ya, karena sudah menganggap ibu sebagai temannya, kemudian mereka mencontek kayak gitu ya. Kemudian ketika mereka Bapak Ibu tegur, mereka akan sakit hati. Nah, katanya kemarin bestie, katanya kemarin teman, kok menegur saya kayak gitu. Nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Kayak gitu. Jadinya seperti itu, ada ketergantungan di situ. Saya pikir Bapak Ibu teman, ternyata begitu kayak gitu. Nah, dampaknya ya lemah, tidak mandiri tadi, ada ketergantungan tadi. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau Bapak Ibu. Misalnya kita sedang menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa gitu ya. Pemantau itu menghitung atau mengukur gitu ya. Jadi kata-kata beliaunya seperti apa peraturannya kayak gitu. Jadi bersifat netral ya, peraturannya apa kayak gitu. Yang kamu berbuat ini benar apa salah gitu. Apa peraturannya gitu. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi gitu. Kalau tidak diawasi ya sudah kembali lagi kayak gitu. Kalau diawasi sesuai peraturan, kalau tidak diawasi kembali lagi. Jadi ada ketergantungan juga di situ. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum itu di atas dunia yang berkualitas. Jadi memang dihargai benar-benar Bapak Ibu di situ ketika Bapak Ibu lewat itu anak-anak serasa hening, diem semuanya kayak gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah tidak ada, anak-anak itu ya kembali berulah lagi kayak gitu. Nah, kemudian kata-kata murid seperti ini, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis kayak gitu. Karena dia orientasinya tadi kepada apa? Kepada imbalan atau ketergantungan penghargaan tadi ya, dengan peraturan yang ada. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi orientasinya tadi adalah hadiah kayak gitu untuk dirinya sendiri. Nah, motivasinya masih motivasi eksternal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol yang bisa kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Caranya gimana? Caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Nah, hasilnya ini lebih fokus ke menguatkan pribadi tadi. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Gitu. Jadi ada dialog di situ Bapak Ibu ya, antara guru dengan murid yang sedang mengalami masalah tadi. Dan guru mendorong siswa tersebut untuk bersama-sama berpikir menyelesaikan masalah tersebut itu dengan baik gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, kayak gitu. Jadi murid itu diajak untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer tadi,
Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukan dialog-dialog yang bermakna ya Bapak Ibu ya. Nah, dialog-dialog tersebut nanti akan terangkum dalam tahapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada masalah, itu kita tidak langsung menghukum siswa kayak gitu ya. Kamu harus seperti ini kayak gitu. Tidak seperti, tapi ada dialog dulu. Nah, kita stabilkan identitas dulu di tahap pertama gitu. Nah, kita tanyakan kepada siswa gitu ya. Kita sampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Contohnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami ini gitu. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Tetapi Bapak mau fokus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kita stabilkan dulu identitasnya agar murid tadi terbuka pemikirannya dan merasa nyaman untuk berbicara kayak gitu. Nah, setelah stabil identitasnya tadi Bapak Ibu, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi kita tanyakan kepada siswa tadi, kamu tentu punya alasan nih mengapa melakukan hal ini. Coba ceritakan kepada Bapak apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah, kemudian siswa bercerita panjang lebar seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tanyakan, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara lain yang lebih baik biar masalah ini tidak terjadi seperti itu? Jadi siswa diajak berpikir gitu ya. Jadi diajak membuat kesepakatan gitu, mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan gitu. Kemudian setelah mereka terbuka pemikirannya tadi, memvalidasi kebutuhan, mereka menyadari bahwa apa yang dikerjakannya itu salah, baru kita naikkan ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari apa yang sudah kamu lakukan tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai apa yang kamu langgar, gitu. Nah, kamu ingin menjadi seorang seperti apa, gitu. Nah, setelah ini apa yang akan kamu lakukan agar permasalahan ini bisa cepat selesai. Gitu. Nah, jadi langkah-langkah tersebut tadi dikenal dengan langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi ini secara tidak langsung, Bapak Ibu, kita akan belajar memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, Bapak Ibu ya. Sebagai seorang manajer. Jadi bukan hanya sekedar menghukum atau membuat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau, tetapi sebagai seorang manajer gitu. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Bentar. Ini contohnya ketika ada masalah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pernahkah Bapak Ibu melakukan praktik segitiga restitusi? Dan bagaimana dampaknya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses restitusi terdiri dari 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berikut adalah praktik baik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the Waalaikumsalam.
Oke, duduk Aji. Gimana kabarnya Ji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak dengar-dengar kemarin ada keributan ya di kelas ya, kamu dengan Rama. Di sini Bapak manggil kamu bukan untuk menyalahkan kamu atau mencari siapa yang benar dan salah gitu ya. Tapi Bapak di sini fokus ingin mencari solusi dari permasalahan kemarin mungkin biar cepat selesai, kemudian tidak dibawa keluar sampai orang tua bahkan sampai ke polisian atau pihak yang berwajib seperti itu ya. Ci, coba ceritakan sebenarnya kemarin itu apa yang terjadi? Awal mula masalah itu diawali dari pelajaran bahasa. Pelajaran bahasa. Ya. Nama itu ingin meminta jawaban dari saya. Saya tidak ingin memberi jawaban itu karena dia memaksa. Oh, namanya maksa gitu ya, nggak jawaban. Pas sudah waktu pulang, sudah doa, keluar dari kelas, dia tuh langsung mentak-mentak saya, Pak. Dorong-dorong. Lama kelamaan kan saya kesal, Pak. Setelah saya kesal, saya pun bawa kantong waringan jualan saya tempatkan ke belakang. Dan kantong itu jebol. Kantong jebol. Ya, ada luka yang itu keluar dari kantong itu pecah, Pak. Ada yang bilang luka itu kena kepalanya, Pak. Kepalanya. Ada juga yang bilang katanya nggak kena, Pak. Oke, jadi kamu cukup bangga ya karena kemarin itu kalau orang lain pasti kemudian langsung marah gitu ya, tapi kamu sudah menahan diri, kemudian bersabar gitu. Tapi kemudian karena sudah nggak tahan lagi terus melakukan hal tersebut gitu ya. Menurut kamu sikap yang kamu lakukan tadi itu berbahaya atau merugikan diri sendiri dan orang lain? Ya. Terus ada nggak cara lain yang lebih efektif, lebih baik gitu selain kemarin? Ada, Pak. Gimana seharusnya? Saya bisa ngomong langsung sama tamunya. Ngomong kalau mau minta jawaban itu baik-baik, jangan paksa. Tapi sebenarnya boleh nggak sih menyontek jawaban itu sebenarnya diskusi atau sedang ulangan itu atau tugas? Boleh diskusi, Pak. Oh, diskusi, sedang diskusi. Jadi memang bisa tanya jawab sama kawannya gitu ya, diskusi ya. Tapi pada saat itu ramainya paksa-paksa kamu gitu ya. Tidak kelompok gitu ya. Nah, jadi hal yang sebaiknya kamu lakukan seharusnya seperti apa? Tanpa harus jadi kamu bilang itu berbahaya melukai orang lain kayak gitu tadi. Saya bisa berbicara dengan Rama bahwa ini tugas kelompok dan saya kan punya kelompok masing-masing. Kalau dia bisa maksa-maksa begitu, saya kan bisa melapor ke guru seharusnya agar guru itu bisa memberikan teguran kepada anak. Jadi bisa ya seperti itu ya. Jadi tidak harus dengan cara kekerasan gitu ya. Kita bisa ngobrol baik-baik. Di situ kan juga ada Pak Rusdi ya di situ ya. Jadi bisa ngomong sama Pak Rusdi biar Pak Rusdi yang mengenai itu ya. Biar diskusi kelompoknya tetap berjalan dengan baik gitu. Baiklah Haji, berdasarkan masalah yang sudah terjadi kemarin, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, keyakinan kelas apa yang kita percayai? Yang kelas harus saling menghargai dan melindungi. Jadi harus saling menghargai dan saling melindungi. Setelah ini, apa yang akan kamu lakukan agar masalah ini dapat terselesaikan dengan kekeluargaan? Saling minta maaf. Saling meminta maaf dengan Rama ya.
Nah, nanti setelah ini silakan kalian berdua saling ketemu ya, saling minta maaf. Kemudian nanti Bapak juga akan memanggil Rama ke sini gitu ya, biar dia juga menyadari kesalahannya dia gitu ya. Karena di sini bukan hanya kamu yang salah ya, Rama pun juga ada kesalahannya di situ. Jadi setelah ini silakan kamu temui Rama ya untuk saling meminta maaf dan saling memberi maaf agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan cepat dengan cara kekeluargaan. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Demikian praktik baik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi contoh penerapan segitiga restitusi atau penerapan menumbuh kembangkan budaya positif yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 46 Aku. Nanti kita akan berdiskusi secara lebih dalam sesi tanya jawab itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dwi atas pemaparan materi yang telah Bapak sampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali ya, bagaimana membuka pemikiran kita. Ternyata banyak hal-hal yang salah yang sudah kita lakukan dalam mengatasi perilaku siswa ya. Jadi saya merasa bercermin dari Pak. Ada beberapa poin yang memang pernah saya lakukan gitu untuk menghadapi siswa. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan masuk pada sesi diskusi maupun tanya jawab. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Dwi, silahkan boleh raise hand. Ini dari tadi yang sudah raise hand ini ada Bapak Rujit ya. Bapak Rujit dipersilahkan Bapak. Atau terklik. Silakan Bapak Ibu yang selain Bapak Ruzid mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Bapak Dwi. Atau ini Pak ada satu pertanyaan di kolom chat ya Pak ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari Bapak Rayendra Primanda. Bagaimana mengkoneksikan antara peraturan kelas untuk menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan universal. Terima kasih Pak Dwi, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Ryan atas pertanyaannya. Jadi Pak Ryan itu adalah salah satu guru penggerak Angkatan 5 di Kabupaten Ugan Komering Ulu ya, Pak Ryan ya. Dan sekarang sudah resmi, hampir resmi ya, 80% menjadi pengajar praktik Angkatan ke-10. Nah, nanti kalau Bapak Ibu terpilih seleksi untuk pengajar calon guru penggerak Angkatan 10, nah nanti kemungkinan salah satu pengajar praktiknya adalah Pak Ryan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana mengkoneksikan peraturan ini menjadi keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu? Salah satu kunci utamanya, Bapak Ibu, adalah Bapak Ibu melibatkan peserta didik atau siswa tadi dalam prosesnya, kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan utama antara peraturan dan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi adalah prosesnya gitu. Kalau produknya mungkin hampir sama Bapak Ibu ya. Tetapi di sini lebih ke prosesnya, ada keterlibatan mereka gitu ya dalam membuat keyakinan tadi, keyakinan kelas tadi gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah mereka merasa dilibatkan, nah mereka ada rasa memiliki nih, oh ini kemarin saya nih yang buat peraturan ini, masa saya yang melanggar kayak gitu. Jadi ada motivasi intrinsik yang timbul di dalam diri peserta didik tadi kayak gitu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi,
kita cari poin-poin pentingnya tadi Bapak Ibu ya. Jadi itu termasuk tanggung jawab, kemudian apakah itu termasuk disiplin. Dan poin pentingnya Bapak Ibu sekali lagi adalah yang pertama tadi proses keterlibatan siswa untuk membuat produk kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas tadi terbentuk adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu ya. Jadi motivasinya bukan hanya untuk menghindari hukuman kayak gitu, untuk mendapatkan pujian, tetapi murni dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri kayak gitu. Jadi dengan atau tanpa adanya Bapak Ibu di sana untuk mengawasi, ya semuanya akan berjalan dengan baik kayak gitu. Baik, Bapak Rayendra, sudah cukup yang disampaikan dari Bapak Dwi? Masih ada Bapak Irene? Coba. Baik Pak, ada satu lagi nih pertanyaan. Ini tadi Bapak Rayendra sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan Bapak Dwi. Satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Bapak Suradi. Contoh kata-kata yang harus dikatakan oleh seorang pendidik pada anak temperamental yang suka mengganggu temannya agar tumbuh kesadaran dari dalam dirinya menurut segitiga restitusi. Bagaimana Pak contohnya Pak? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kita kaitkan dengan segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitasnya dulu. Perlu diingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi tadi, itu pastikan memang dalam kondisi atau tempat ruang yang nyaman kayak gitu ya. Jangan Bapak Ibu melakukan restitusi di tempat umum kayak gitu. Itu nggak akan berjalan dengan efektif kayak gitu. Kalau Bapak Ibu sedang berada di tempat umum ya posisi yang tepat sebagai pemantau dulu gitu. Kalau memang sebagai pemantau ini tidak jalan, nanti dipanggil dulu ke kantor gitu ya. Bicara empat mata gitu ya. Nah, untuk menstabilkan identitas tadi, ditanya dulu, sini dulu. Nah, di sini Bapak nggak mau nyalahkan kamu atau nggak ingin menghukum kamu gitu ya. Di sini Bapak itu cuma ingin menyelesaikan masalah yang ada kayak gitu. Atau ya semua orang pasti punya kelemahan, kelebihan masing-masing lah. Dan semua orang pasti punya kesalahan kayak gitu. Nah, begitu juga dengan kamu gitu, dengan Bapak. Kita semua manusia biasa. Jadi distabilkan dulu identitasnya kayak gitu ya. Sudah tenang gitu baru kita masuk ke validasi tindakan. Nah, Bapak dengar tadi ada kasus seperti ini ya. Tadi ada temperamen tadi sering mengganggu gitu. Ada banyak laporan yang mengatakan bahwa kamu sering mengganggu seperti ini. Itu benar atau enggak sih gitu. Terus kita tanyakan sebenarnya alasan kamu seperti apa kayak gitu. Jadi ini secara perorangan ya, personal ya, bukan di tempat umum gitu ya. Tanyakan, kita gali terus apa yang anak tadi kemukakan kita gali, kita berdayakan gitu ya. Jadi pertanyaan itu mengalir dari apa yang sudah diucapkan anak-anak tadi kayak gitu. Kita gali lebih dalam. Oh, seperti ini ternyata alasannya seperti itu. Jadi kita tidak menjas ya di situ. Oh, kamu salah gitu langsung enggak gitu ya. Nah, ya, kamu cukup bangga gitu ya. Sebenarnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih kejam daripada itu kayak gitu. Misalnya seperti itu gitu. Nah, tetapi sebenarnya apa yang kamu lakukan ini benar apa salah sih kayak gitu. Menurut kamu benar apa salah sih gitu. Ditanyakan. Jadi siswa itu diajak mengintrospeksi diri sebenarnya yang dia lakukan itu benar apa salah gitu. Dia menilai diri sendiri gitu. Oh ternyata salah Pak saya gitu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan gitu. Kesepakatan kelasnya yang kita yakini seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut kayak gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu kayak gitu. Jadi ada supportnya kayak gitu. Dan solusinya itu tadi ya munculnya dari siswa tadi. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu setelah itu kadang kan ada siswa-siswa yang memang sering melakukan seperti itu ya. Nah, nanti kita tanyakan juga kesepakatannya, konsekuensinya apa nanti kalau kamu berbuat lagi seperti ini, apa yang harus kami lakukan?
Kalau peraturannya seperti ini. Nah, kalau kamu maunya gimana kayak gitu. Jadi kita ada dialognya gitu, tidak langsung dides kamu harus seperti ini, peraturannya seperti ini gitu. Jadi kita lebih melakukan pendekatan dialog secara personal gitu, yang memanusiakan manusia, yang berpihak kepada peserta didik tadi gitu sebenarnya. Itu ya Bu Ina ya. Iya Kak, ya. Ya, terima kasih Bapak Adi atas jawabannya. Jadi memang harus banyak dialog ya Pak ya dengan anak ya. Iya. Jadi Dan kita juga, saya pribadi pun masih harus banyak belajar nih sebenarnya. Makanya tadi saya katakan dari awal kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya gitu. Semua guru, semua murid gitu. Sama-sama belajar. Iya Pak. Karena memang kebanyakan saya sendiri kadang selalu memaksakan sebenarnya, memaksakan kehendak kita sebagai guru gitu kadang kepada siswa gitu. Kadang tanpa mengajak berdialog siswa. Baik Bapak Ibu guru hebat, silahkan ada yang mau bertanya lagi. Ini waktunya masih memungkinkan untuk bertanya. 1 atau 2 pertanyaan kembali. Nah, dari Bapak Habibur. Dipersilahkan Bapak untuk open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan terkait dengan siswa. Ini kadang yang saya sering temukan di kelas ataupun di luar kelas. Siswa itu sering mengatakan nggak ada gurunya gitu, tapi kenyataannya gurunya nggak ada. Nggak ada gurunya, tapi kenyataannya gurunya nggak ada gitu. Bilangnya ada gurunya, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, ini mungkin minta solusinya terkait dengan ini. Soalnya ini sering saya dapatkan, entah itu di kelas SMP ataupun pernah saya ngajar di MD juga. Kalau di sini itu dikaitkan dengan sekolah sore gitu, MD madrasahnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ataupun memberikan solusi arahan untuk kami terkait dengan siswa yang seperti ini, ataupun nanti dikasih apa mungkin seperti itu, supaya siswa itu gimana tertarik atau gimana gitu ke kita seperti itu sih. Aku ya ketika siswa bilang seperti itu Pak, ini tuh dari saya. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Habibur. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Dwi. Oke, terima kasih Pak Habib. Jadi tadi siswa itu di kelas sore mengatakan ada gurunya, nggak ada, padahal kosong, tidak ada gitu Pak Habib ya? Iya. Oke. Nah Bapak Ibu, ketika kita ingin menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah, tentunya tidak hanya 1 orang, 2 orang saja Bapak Ibu, tapi seluruh elemen yang ada di sekolah tersebut harus terlibat secara aktif, dari gurunya, kemudian siswanya, kepala sekolahnya, bahkan orang tuanya pun juga harus mendukung seperti itu. Nah, di kasus seperti ini Bapak Ibu, nah ketika tidak ada gurunya seperti ini ya, tidak ada gurunya, yang siswa juga pinter ya, bilang aja ada gurunya biar nggak dikasih tugas gitu biasanya Pak Habib ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gurunya kemana kayak gitu. Nah, kita harus sama-sama bukan hanya mendisiplinkan siswa tapi mendisiplinkan guru gitu. Nah, jadi ketika introspeksi saja ya, ketika kita menjadi guru gitu, misalnya saya gitu ya, saya besok ada kegiatan nih, saya nggak bisa ngajar ke sekolah gitu. Nah, konsekuensinya apa ketika saya tidak bisa mengajar? Nah, saya harus mencari guru pengganti di situ ya. Bukan hanya sekedar titip tugas, tapi memang ada guru yang bisa menunggui di dalam kelas tadi kayak gitu. Nah, jadi harus ada kerjasama gitu ya. Atau jangan-jangan gurunya tadi nggak masuk tapi nggak ada informasi, gurunya juga ngilang mungkin. Nah itu kan jadi apa ya istilahnya, gurunya seperti itu, siswanya juga nanti seperti itu kayak gitu. Jadi saran kami ya perlu ada kerjasama yang solid juga gitu antara siswa, guru, kepala sekolah di sini juga berperan. Nah Bapak Ibu yang sudah jadi kepala sekolah,
Nah, kira dicek nih siapa guru yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, yang hadir sudah masuk kelas belum gitu, yang tidak hadir sudah ada penggantinya belum, kayak gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar izin saja gitu kan, kebanyakan kawan-kawan kita kan sekedar izin kayak gitu ya, izin tetapi nggak nitip tugas, nggak ngapa-ngapa, yang penting sudah izin gitu. Kalau saya pribadi biasanya kalau tidak masuk sekolah itu saya konfirmasi dengan guru yang ada di situ gitu ya. Nah, pada hari itu siapa yang nggak ngajar gitu ya, kemudian saya kasih amanah ini, tolong nanti saya digantikan dulu karena saya ada kegiatan ini gitu. Nah, nanti secara administratif dan apanya juga saya yang bertanggung jawab untuk guru yang menggantikan tadi gitu. Karena memang terkadang Bapak Ibu tugas kita sebagai seorang guru itu bukan hanya di dalam sekolah kayak gitu ya. Kadang kita ada undangan ke sini, undangan ke situ kayak gitu kan, ada tugas luar juga seperti itu. Dan sekali lagi kuncinya adalah bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama lah antara guru, kemudian kepala sekolah dengan siswa, semuanya saling mendukung. Itu Pak Habib ya. Jadi perlu kerjasama. Iya. Nah. Ya, baik, terima kasih Bapak Dwi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali Bapak lewat kolom chat dari Ibu Astri Ruli. Apakah dalam menerapkan segitiga restitusi harus pada siswa yang telah mempunyai keyakinan kelas di kelasnya? Adakah bentuk pendekatan lain selain menanyakan tentang keyakinan kelasnya? Nah, oke, terima kasih Ibu Ruli. Nah, Ibu Ruli ini merupakan calon guru penggerak angkatan 9 ya, kalau nggak salah ya. Nah, insya Allah hari Sabtu besok kita masih ada kesempatan untuk bertemu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu memang ketika kita bicara budaya, Bapak Ibu, budaya itu tidak akan terwujud 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun gitu ya. Tapi itu akan terwujud memang dalam jangka waktu yang lama, kemudian harus diulang-ulang sehingga muncul sebuah kesadaran seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu lihat ya, banyak sekali berita-berita kayak gitu ya. Di Jepang itu Bapak Ibu ya, yang namanya antri itu rapi sekali kayak gitu ya. Kemudian menyeberang jalan gitu ya, ada kendaraan atau nggak ada kendaraan itu ya tetap mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Nunggu lampu hijau dulu baru nyebrang kayak gitu. Nah, coba kita merefleksikan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau di Indonesia seperti apa? Ketika mengantri gitu ya, misalnya mengantri sembako atau bantuan atau apa, berdesak-desakan kayak gitu ya, semuanya pengen dilayani dengan segera kayak gitu, nggak peduli tua muda, besar kecil, semuanya berdesak-desakan. Hasilnya apa? Ada yang pingsan, ada yang meninggal seperti itu. Kemudian di jalan-jalan raya misalnya, kita lihat nih, sudah ada lampu merah, kemudian kendaraan juga padat. Tapi masih saja banyak orang yang melanggar peraturan kayak gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi mulai dari sekarang tuh yuk kita sama-sama membangun budaya yang positif gitu, terutama ada yang di sekolah tadi. Salah satunya dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas gitu. Apakah kalau tidak ada keyakinan kelas tidak bisa melakukan restitusi? Bisa gitu. Cuman lebih baik dibuat keyakinan kelas dulu. Kalaupun tidak ada, apa yang harus kita gantikan untuk keyakinan kelas itu? Kita bisa membuat nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Kita kaitkan dengan nilai-nilai positif gitu ya. Tentang kejujuran, tanggung jawab, itu sebenarnya nilai-nilai yang sudah ada dari dulu sebelum ada kata-kata profil pelajar Pancasila itu sudah ada di situ. Religiusan gitu, saling menghormati, itu sudah ada semuanya sebenarnya. Cuman karena di kurikulum Merdeka ini ya difokuskan lagi namanya profil pelajar Pancasila gitu. Salah satu alternatifnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu berada di sekolah-sekolah yang religius misalnya, nah dari keyakinan kelas tadi Bapak Ibu bisa mengkaitkan dengan sumber-sumber kitab sucinya apa kayak gitu ya, Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya seperti apa gitu. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memvariasikan Bapak Ibu ya.
Dan sekali lagi ini proses yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Ini perlu pembiasaan bukan hanya untuk siswa tetapi kita sebagai guru pun juga harus membiasakan diri kayak gitu. Karena memang sekarang ini Bapak Ibu zamannya sudah lain kayak gitu ya. Zaman sekarang itu kalau kita kasar dengan siswa, orang tua datang itu tidak terima kayak gitu ya. Terus melaporkan kita kayak gitu ya. Tapi lain dengan zaman dulu waktu saya sekolah gitu. Misalnya ketika ada guru yang menempeleng kayak gitu ya, atau berbuat kasar kepada kita gitu, atau berkata yang keras, atau dimarah lah gitu. Kita laporan, Pak, saya tadi dimarah sama Bu A gitu. Di rumah ditambah lagi dimarah sama orang tua. Jadi kena marah ganda gitu istilahnya. Kalau zaman dulu seperti itu. Gitu. Itu ya Bu Ina ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ada satu lagi pertanyaan Pak. Masih bisakah waktunya Pak? Oh, boleh, silakan. Ya Pak ya. Pertanyaan satu lagi dari Ibu Rizka Marlianti. Apakah keyakinan kelas boleh dibuat oleh guru mapel atau sebenarnya wali kelas? Atau keyakinan kelas saat belajar mapel tertentu boleh berbeda-beda? Oh, jadi boleh beda-beda, tiap mapel boleh punya keyakinan kelas atau gimana? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Ina. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bisa dibuat dari guru mapel masing-masing juga bisa gitu. Tetapi untuk menyeragamkan, kan nggak lucu juga ya pelajaran ada 12 mata pelajaran, keyakinannya ada 12 ditempel di dinding kayak gitu. Nanti siswa juga pusing gitu, padahal nilainya hampir sama juga gitu. Jadi kita koordinasi saja gitu. Nanti yang memimpin keyakinan kelas salah satu saja gitu. Bisa mata pelajaran A atau B atau wali kelasnya atau guru BK-nya gitu. Ya kita koordinir lah, kita komunikasikan sesama guru gitu. Itu ya Bu Ina ya. Ya Pak Adi, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang cukup dikoordinir oleh salah satu guru ya. Karena biasanya intinya sama, saling menghargai dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, Bapak Adi, karena waktunya sudah pukul 20.41, Bapak dicukupkan Pak? Tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu sudah cukup semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena ini sudah waktu menunjukkan pukul 20.42, mungkin akan dicukupkan. Karena terbatasnya waktu ya, maka sesi tanya jawab atau diskusi pada webinar pada malam hari ini akan kami akhiri, kami tutup. Selanjutnya sebelum penutup, kami mempersilahkan kepada Bapak Dwi selaku narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Kami persilahkan kepada Bapak Dwi. Oke, terima kasih Bu Ina. Sebelum closing statement, izinkan saya menyapa rekan-rekan yang ada di SMP 46 Oku. Tadi ada Pak Rujit, itu salah satu guru SMP 46 Oku. Kemudian ada Ibu Dewi Rahmawati Safitri. Nah, beliau juga masih di sini. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kemudian saya pantau ada beberapa juga kawan-kawan pengajar praktik maupun guru penggerak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi di komunitas guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ulu dan komunitas guru inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, saya ingin mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu sedang membangun kebudayaan masa depan anak-anak kita, kayak Bapak Ibu. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru yuk sama-sama introspeksi gitu ya. Sudahkah kita mengajarkan hal yang baik dan yang benar kepada anak-anak kita kayak gitu? Pantaskah dalam setiap doa anak-anak kita gitu ya
Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu pantaskah pahala itu mengalir dalam diri kita gitu, atau justru malah kita mengajarkan hal-hal yang berbuat hal kurang baik kayak gitu. Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama berbenah diri, sama-sama melangkah menjadi seorang guru yang lebih baik kayak gitu. Terima kasih Bu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi. Terima kasih atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Kami haturkan kepada narasumber kami Bapak Dwi Setiono SPDGR yang juga selaku Ketua Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mengadakan kegiatan webinar pada malam hari ini. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sangat semangat mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi keberlanjutan pendidikan dan pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu guru hebat, kami harapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu guru agar bisa membangun komunitas guru inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi lebih baik ke depannya, bisa melalui grup WA Kabupaten grup WA Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau bisa juga melalui langsung chat kepada Bapak Dwi atau kepada pengurus lainnya. Bapak Ibu, kami juga selaku penyelenggara memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini terdapat banyak kekurangan, mungkin dalam hal pemberian fasilitas maupun dalam pemilihan kata yang tidak tepat. Akhirnya semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri webinar pada malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya, webinar Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk daftar hadirnya masih saya buka sampai jam 9. Apabila ada yang belum mengisi daftar hadir, dan untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Dwi di grup WA ya Pak ya. Ada satu yang